Kupu-kupu merupakan serangga yang tergolong ke dalam ordo Lepidoptera atau serangga bersayap sisik. Kupu-kupu umumnya aktif pada waktu siang. Kupu-kupu beristirahat atau hinggap dengan menegakkan sayapnya. Kupu-kupu biasanya memiliki warna yang indah cemerlang. Meski demikian, kupu-kupu banyak sekali jenisnya. Kupu-kupu merupakan salah satu dari sedikit jenis serangga yang tidak berbahaya bagi manusia. Banyak yang percaya bahwa kupu-kupu memiliki umur yang sangat singkat. Sebenarnya kupu-kupu dewasa mampu hidup selama seminggu maupun hampir setahun, tergantung pada spesiesnya. Kebanyakan spesies melalui tingkat larva yang agak lama, dan ada yang mampu menjadi dorman ketika dalam tingkat pupa atau telur agar dapat mengarungi musim dingin. Kupu-kupu bisa bertelur sekali atau banyak kali setiap tahun. Jumlah keturunan setahun berbeda pada pengaruh iklim, yang mana kupu-kupu yang tinggal di daerah tropis mampu bertelur lebih dari sekali dalam setahun. Telur kupu-kupu dilindungi oleh kulit berabung keras yang disebut chorion, ditutupi dengan lapisan antilitin yang melindungi telur dari terjemur sebelum larva sempat berkembang sepenuhnya. Setiap telur memiliki pori-pori berbentuk corong yang halus di satu ujungnya, yaitu mikropil, yang bertujuan memungkinkan masuknya sperma untuk bergabung dengan sel telur. Lain spesies lain ukuran telurnya, namun semua telur kupu-kupu berbentuk bola maupun oval. Telur kupu-kupu dilekatkan pada daun dengan bahan perekat khusus yang cepat mengeras. Bila mengeras, bahan itu berkontraksi dan membengkokkan bentuk telur. Perekat ini mudah dilihat membentuk bahan meniskus yang mengelilingi tapak setiap telur. Perekat ini jugalah yang diproduksi oleh pupa untuk mengikat seta-seta remaster. Perekat ini sungguh keras sampai lapis sutera yang melekatkan sela-sela tidak dapat dipisahkan. Larva kupu-kupu yaitu ulat memakan daun tumbuhan dan menghabiskan seluruh waktunya sebagai peluncas untuk mencari makanan. Kebanyakan peluncas adalah maun, tetapi ada beberapa spesies seperti Spalvis epios dan Lipia gracilis yang memakan serangga. Banyak orang yang menyukai kupu-kupu yang indah, kan tetapi sebaliknya jarang orang yang tidak merasa jijik pada ulat, padahal keduanya adalah makhluk yang sama. Semua jenis kupu-kupu dan mengangat melalui tahap-tahap hidup sebagai telur, ulat, kepompong, dan akhirnya bermetamorfosis menjadi kupu-kupu. Kupu-kupu umumnya hidup dengan menghisap madu bunga, nektar, dan sari kembang, akan tetapi beberapa jenisnya menyukai cairan yang diisap dari buah-buahan yang jatuh di tanah dan membusuk, daging bangkai, kotoran burung, dan tanah basah. Berbeda dengan kupu-kupu, ulat hidup terutama dengan memakan daun-daunan. Ulat-ulat ini sangat rakus, akan tetapi umumnya masing-masing jenis ulat berspesialisasi memakan daun dari jenis-jenis tumbuhan yang tertentu saja. Sehingga kehadiran suatu jenis kupu-kupu di suatu tempat juga ditentukan oleh ketersediaan tumbuhan yang menjadi inang dari ulatnya. Kupu-kupu dikenal sebagai serangga penyerbuk tanaman yang membantu bunga-bunga berkembang menjadi buah. Sehingga bagi petani dan orang pada umumnya, kupu-kupu ini sangat bermanfaat untuk membantu jalannya penyerbukan tanaman. Pada pihak yang lain, berjenis-jenis ulat diketahui sebagai hama yang rakus. Bukan hanya tanaman semusim yang dimangsanya, namun juga pohon buah-buahan dan pohon yang pada umum dapat habis digunduli daunnya oleh hama ulat dalam waktu yang relatif singkat. Banyak jenis hama ulat, terutama dari jenis-jenis ngengat yang menjadi hama pertanian yang serius. Kupu-kupu adalah binatang bersayap yang memiliki tampilan menawan dengan berbagai warna di sayapnya. Terlihat menawan di sekitar tanaman bunga, kupu-kupu adalah bangsa serangga terbesar di muka bumi setelah kumbang.
Alasan mengapa sayap kupu-kupu bisa memiliki warna dan corak adalah karena dipenuhi oleh pigmen yang ada di sisi kupu-kupu. Uniknya, bentuk, corak, dan warna sayap kupu-kupu berbeda antara jenis satu spesies dan lainnya. Tubuh kupu-kupu terbagi atas 3 bagian, yaitu bagian depan yang disebut caput atau kepala, bagian tengah atau toraks, dada, dan belakang atau abdomen atau perut. Pada bagian kepala terdapat mata dan antena yang berfungsi sebagai organ peraba dan penerima gelombang bunyi. Sedangkan 3 pasang kaki dan 2 sayap indah itu adalah di bagian toraks. Terakhir, bagian abdomen terdapat alat reproduksi dan pencernaan makanan. Untuk perkembangbiakan, kupu-kupu mengalami metamorfosis atau perubahan bentuk yang sempurna dalam daur hidupnya. Hal tersebut membuat di setiap perkembangannya kupu-kupu mempunyai bentuk tubuh yang berbeda. Tahap metamorfosis kupu-kupu diawali dari telur dan berkembang menjadi ulat atau larva. Ulat nanti akan tumbuh dan berkembang menjadi pupa. Pupa sering juga disebut dengan kepompong yang akan melewati beberapa hari untuk berubah menjadi kupu-kupu dewasa. Kupu-kupu dapat dijumpai hampir di seluruh dunia, dari negara beriklim hangat seperti Indonesia hingga beriklim dingin dekat Arktik. Namun pada daerah yang sangat dingin seperti Antartika, kupu-kupu tidak ditemukan. Karena tersebar di seluruh dunia, ada sekitar 17.500 spesies kupu-kupu dan 2.500 spesiesnya ada di Indonesia, negara terbanyak kedua setelah Brasil. Contoh spesies kupu-kupu yang ada di Indonesia adalah Ornithoptera goliath atau dikenal dengan goliath breeding. Faktanya, kupu-kupu ini adalah jenis kupu-kupu terbesar yang punya habitat di Papua dan Papua Nugini. Fakta tentang kupu-kupu: sebagian besar kupu-kupu beraktivitas pada siang hari dan malam hari mereka beristirahat. Keberadaan kupu-kupu dapat terancam akibat penggunaan pestisida, herbisida, dan bahan kimia lainnya. Kupu-kupu jenis swallowtail jantan biasa berkumpul di sekitar genangan lumpur untuk memperoleh nutrisi dari lumpur. Kupu-kupu merupakan sumber makanan utama bagi burung. Kupu-kupu tidak bisa terbang jika kedinginan. Seperti dikutip dari laman Snake.org, agar kupu-kupu bisa terbang dengan suhu tubuhnya harus sekitar 30 derajat. Untuk itu ia tidak bisa tinggal di daerah Antartika. Sayap kupu-kupu sebenarnya transparan. Kupu-kupu pada dasarnya memiliki 4 sayap, 2 di depan dan 2 di belakang. Sayap ini terdiri dari 2 lapisan, yaitu lapisan protein keratin dan lapisan rambut yang disebut sisik. Seiring waktu, sisik warna kupu-kupu akan terkelupas dan terlihat membran transparan. Melansir halaman Butterfly Conservation, kupu-kupu merupakan indikator alami tentang seberapa baik dan buruknya lingkungan. Mengingat tersebar di seluruh dunia, seharusnya kupu-kupu bukanlah hewan langka. Namun siapa sangka 76% spesies kupu-kupu ternyata sudah menurun sejak tahun 1976. Dua di antaranya adalah kupu-kupu kulit penyu kecil. Spesies kupu-kupu kulit penyu kecil berasal dari Inggris dan kini sudah jarang terlihat. Dan yang kedua adalah Fritillary coklat tinggi. Jenis ini telah mengalami penurunan besar-besaran sejak tahun 1950 dan sekarang menjadi kupu-kupu Inggris yang paling terancam punah. Seringkali serangga dianggap sebagai hewan yang menjijikkan ataupun bahkan menyeramkan. Namun kupu-kupu merupakan serangga yang indah dan unik yang juga memiliki jumlah spesies yang sangat banyak. Kupu-kupu memiliki sekitar 12.500 spesies berbeda yang tersebar di seluruh dunia,
dan masing-masing dapat memiliki warna dan bentuk yang berbeda. Kehadiran kupu-kupu dalam sebuah taman pun membuat taman terasa lebih lengkap. Dengan adanya ribuan jenis kupu-kupu, serangga yang satu ini sangat menarik untuk dipelajari. Maka tidak heran jika para peneliti tidak bosan untuk mempelajari keindahan hewan ini dan mencari spesies-spesies baru.